And hai Teknokers, apa kabarnya hari ini? Setelah kemarin kita mempelajari bagaimana caranya membuat robot lint follower, di video tutorial Arduino episode ke-10 di season kedua ini, Mimin masih sama akan membahas tentang tutorial robot, yaitu cara membuat robot infrared atau robot yang bisa dikendalikan menggunakan remote. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa buat dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di pojok kanan bawah video. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan saat ada video baru dengan project baru dan lebih keren tentunya. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, gak ada ruginya kalian untuk subscribe channel ini. Masih sama dengan tutorial di episode sebelumnya, robot yang akan kita buat sekarang atau lebih tepatnya kita rakit, robot infrared ini masih di driver menggunakan motor shield atau driver motor L293D. Untuk lebih mudah memahaminya, saya sarankan kalian untuk menonton episode sebelumnya di pojok kanan atas video ini dulu ya. Di tutorial ini sebenarnya saya menggunakan case serta rancangan robot lint follower di episode kemarin. Yang membedakannya adalah kalau di tutorial sebelumnya kita menggunakan sensor lint tracking sebagai sensor garisnya. Nah, di robot ini kita menggunakan sensor IR infrared receiver sebagai penerima sinyal infrared dari remote sebagai pengendali robotnya. Oke, dicukupkan basa-basinya, langsung aja kita rakit. Alat dan komponen yang kalian butuhkan adalah Arduino Uno, driver motor L293D, infrared IR sensor receiver modul. Saya sarankan sih kalian beli yang satu paket dengan remote-nya, atau kalian juga bisa menggunakan remote lain yang ada di rumah kalian. Komponen selanjutnya adalah kabel jumper, 4 buah baterai A3, dan yang terakhir baterai 9 volt beserta jack-nya. Nah, catatan jika menggunakan baterai ini, baterai akan cepat habis sehingga akan sering diganti. Untuk mengatasi masalah itu, kalian bisa menggunakan baterai LiPo atau di sini saya menggunakan powerbank mini seperti ini. Biar awet karena baterai ini bisa diisi ulang. Tapi karena powerbank ini tidaklah muat di bodi robot yang kecil, maka dari itu kita gunakan baterai 9 volt ini aja. Pertama-tama kita rangkai dulu casisnya seperti ini, seperti memasangkan gearbox dan rodanya terlebih dahulu. Kemudian letakkan Arduino dan komponen yang lainnya di atas casisnya seperti ini. Oh ya, di sini saya telah membuat terminal power dan terminal buat menghubungkan sensornya menggunakan PCB bolong dan beberapa komponen lainnya seperti pin header, LED, dan juga USB. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan breadboard supaya lebih simpel. Dan ketika sudah tersusun rapi seperti ini, saatnya kita melakukan wiring atau pemasangan kabel jumper seperti pada skematik berikut. Skematik dan programnya bisa kalian download di deskripsi video ini. Wiring sudah selesai, maka dari itu langsung aja kita ke pemrograman. Nah, Teknokers, ini dia pemrogramannya. Seperti biasa, di channel ini saya tidak akan menulis ulang program, melainkan hanya menjelaskan setiap baris pada programnya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah menambahkan library dari IR Remote dan juga library dari motor shield-nya. Untuk yang belum, kalian bisa pergi ke Sketch, kemudian Include Library, dan Add Chip Library. Nah, dari sini kalian disuruh untuk memasukkan file library yang sudah kalian download di deskripsi video ini. Kedua library inilah yang harus kalian masukkan dengan cara mengklik Open. Karena di sini saya sudah memasukkannya, maka untuk step ini saya akan lewati. Untuk membuat robot ini sebenarnya kalian membutuhkan dua pemrograman dasar. Yang pertama adalah pemrograman untuk membaca sensor dari remote-nya, dan yang kedua adalah pemrograman untuk menggerakkan motor DC-nya menggunakan motor shield L293D. Untuk masing-masing pemrograman tersebut sudah saya jelaskan di video terpisah. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa klik link di pojok kanan atas video ini.
Maksud dari program ini tuh adalah kita menghubungkan pin keluaran dari sensor ke pin A3 pada Arduino. Kemudian di sini juga kita menjadikan M3 dan M4 sebagai motor 1 dan motor 2 yang dihubungkan ke motor kiri dan juga motor kanan. Lanjut ke page setup. Nah, di page setup sendiri yang harus kalian perhatikan adalah pemrograman ini, yang dimana kita tuh mengset motor 1 dan juga motor 2-nya dengan kecepatan 180. Kalian juga bisa mengganti nilai ini tuh antara 0 sama dengan 255. Nah, di point loop, pertama-tama kita akan membaca sensornya yang dihubungkan ke pin A3 pada Arduino. Kemudian, nilai tersebut akan ditampilkan di serial monitor. Nah, nilai inilah yang akan kita copy-paste ke baris program yang sesuai dengan tombol yang kita tekan di remote tadi. Misalkan di sini kita menekan tombol maju di remote, kemudian nilainya akan keluar di serial monitor. Lalu nilai yang keluar tersebut kita kopikan di sini. Begitu pula dengan tombol belok kanan, tombol mundur, tombol belok kiri, dan juga tombol berhenti. Nah, itu dia pemrogramannya teman-teman. Cukup mudah bukan? Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik. Oke, langsung aja kita cek dulu apakah pemrogramannya ada yang error atau tidak. Program tidak ada yang error, langsung aja kita upload ke board Arduino. Layaknya seperti robot remote control pada umumnya, robot yang kita buat juga sama. Robot ini bisa dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote seperti ini. Nah, gimana? Cukup simpel bukan? Oke, sekian dulu video pada kali ini. Teruslah berinovasi dan berkreasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memotivasi, dan membantu kalian dalam sama-sama belajar pemrograman Arduino. Saya minta dukungannya untuk membuat channel ini selalu upload video setiap minggunya dan memberikan tutorial lebih menarik lagi pastinya. Dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian bisa terbantu dan termotivasi untuk sama-sama belajar Arduino. See you next video di minggu depan. Bye saja, pamit undur diri.